Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya janjikan pada episode sebelumnya bahwa episode kali ini akan menyampaikan sebuah judul, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran dengan istiqomah, maka terhadap dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa beberapa keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran. Yang pertama adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Mengapa orang yang membaca Al-Quran itu dikatakan sebagai orang yang berniaga tapi tidak pernah rugi? Karena di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Al-Quran itu baca satu huruf itu diberikan satu pahala. Satu pahala ini dilipatkan menjadi 10. Sekarang kita bayangkan berapa huruf yang kita baca. Misalkan kita baca Qul huwallahu ahad, misalkan itu sudah berapa huruf. Yang kedua, memperoleh pahala yang banyak. Karena orang yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan dilipat gandakan semua pahalanya oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Orang-orang selalu membaca Al-Quran akan selalu pada hari kiamat nanti wajahnya akan bersinar dan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah sebagai kebaikan bagi pembacanya. Mengapa dikatakan sebagai kebaikan bagi pembacanya? Maka bagi mereka yang sudah mahir membaca Al-Quran, satu misal pandai berqiraah, maka dia akan memperoleh keuntungan di dunia dengan bacaan Al-Qurannya. Namun semua itu perlu kita garis bawahi, bahwa pembacaan Al-Quran kita haruslah semata-mata diniatkan hanya untuk memperoleh ridho Allah. Dengan demikian maka pembacaan Al-Quran kita akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ajak untuk membaca Al-Quran. Kita ajak untuk mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang membaca Al-Quran itu sangatlah besar faedahnya. Apakah dia itu faham dengan maknanya atau tidak, maka mereka itu tetap akan memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi kewajiban daripada orang tua untuk memberikan ajaran Al-Quran. Khairukum man qara Al-Quran, man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Di mana kita belajar Al-Quran, maka kita harus mencari guru yang betul-betul bersambung sanadnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah
kita mempelajari Al-Quran hanya dari orang-orang yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Janganlah kita mempelajari Al-Quran dari para orang-orang yang asal-asal saja, tetapi kita harus mempelajari Al-Quran ini dari orang-orang yang betul-betul kita ketahui sanad keilmuannya. Siapa guru dia, siapa guru-gurunya dia, dan semuanya nanti akan bersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersambung kepada malaikat Jibril alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan membaca Al-Quran maka akan kita capai ketenangan jiwa. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga dikatakan orang yang membaca Al-Quran ibaratnya orang yang berdagang pasti memperoleh untung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan taburlah. Ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat serta mengeluarkan zakat, maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh keuntungan baik di dunia hatta akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian kita bersodakoh. Sodakoh itu pada hakikatnya kita menyimpan harta kita sendiri yang akan kita temui besok di akhirat. Uang kita berkurang secara dohir, tapi hakikatnya uang kita bertambah. Karena apa? Karena uang yang kita tasarrufkan untuk kepentingan agama, untuk membantu du'afa, untuk membantu anak yatim, maka uang kita ini besok akan menjadi pembela kita, akan menjadi pendamping kita di alam kubur dan pembela kita di dalam waktu yaumul hisab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga pada akhirnya nanti kita akan berintrospeksi diri, muhasabah tentang diri yang nanti akan saya sampaikan pada episode yang berikut. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.